Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala mudzakiran bidzalika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang dicintainya, serta memberikan dampak positif kepada seluruh umat Islam yang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan mulia ini, mari kita tingkatkan kesadaran kita akan keberadaan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Mulailah dengan perbaikan diri, mulailah dengan berintrospeksi, dan mari kita tingkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita. Sejatinya takwa adalah panggilan Allah kepada kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taghabun ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu. Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Siapa yang menjaga dirinya dari kepikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Ayat ini merupakan perintah Allah untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Namun perintah untuk bertakwa ini diikuti dengan kalimat sekuat kemampuan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT menciptakan kemampuan setiap manusia berbeda-beda. Dan ayat ini menyadarkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang memberi kemudahan kepada umatnya, bukan memberatkan umatnya. Kita tetap diperintahkan untuk memaksimalkan potensi diri dalam bertakwa, namun menyesuaikan kemampuan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tidak berarti kita harus memaksakan diri dalam semua hal melebihi kemampuan kita, namun kita juga tidak boleh malas dan pasrah begitu saja tanpa mau berusaha. Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Rawahul Bukhari wa Muslim. Apa saja yang aku larang, kata Rasulullah SAW, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hal ini kita bisa memahami bahwa Allah mengajarkan kita untuk melakukan semua hal dengan tidak berlebih-lebihan. Kita diajarkan untuk bersikap moderat, yakni selalu menghindarkan perilaku atau pemikiran yang ekstrim. Orang yang moderat berkecenderungan menuju arah atau dimensi jalan tengah. Dalam kaitannya beragama, sikap moderat adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil berimbang, dan dalam kasus di Indonesia mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Nabi Muhammad SAW pun merupakan sosok yang senantiasa mengedepankan kemanusiaan dalam beragama. Ia adalah prototipe sosok sempurna manusia yang paling manusia, yang mengerti manusia, dan yang senantiasa memanusiakan manusia tanpa pandang bulu, tanpa melihat agama dan suku. Inilah yang perlu dicontoh oleh umat zaman sekarang, di mana marak terlihat fenomena semangat beragama yang berlebih-lebihan tanpa melihat esensi dari beragama itu sendiri. Sebuah fenomena yang lebih mengedepankan casing atau tampilan dalam beragama daripada esensi dan nilai-nilai agama. Kini banyak kita temukan orang terprovokasi dengan narasi yang mengatasnamakan agama, namun sebenarnya ia tidak mempraktekkan esensi beragama. Banyak yang meneriakkan takbir Allahu Akbar, namun sejatinya tidak membesarkan nama Allah, tapi hanya membesarkan emosinya semata. Fenomena ini tentu memprihatinkan kita semua di tengah disrupsi akibat perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatun faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapa yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, terkait dengan sikap moderat, sosok yang paling tepat untuk dijadikan teladan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia sempurna yang mengajarkan umatnya untuk melakukan segala sesuatu semampunya saja, termasuk dalam beragama dan beribadah. Dikisahkan suatu hari ada 3 sahabat ingin menyamai ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku akan sholat malam terus selamanya, kata sahabat yang pertama. Kemudian aku pun akan puasa terus dan tidak akan berbuka selamanya, kata sahabat yang kedua. Aku pun akan menjauhi perempuan dan tidak akan menikah selamanya, kata sahabat yang ketiga. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad mengingatkan ketika sahabat tersebut untuk tidak melakukan hal tersebut. Demi Allah, kata beliau, bukankah aku orang yang paling takut dan takwa kepada Allah? Tetapi aku tetap puasa dan berbuka, sholat dan tidur, bahkan menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi, siapa yang benci sunnahku berarti ia bukan golongan dari umatku. Demikian sebuah riwayat sikap moderat Nabi
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allah pun berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 171, Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Wahai ahli kitab, kata Allah, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Selain terkait beribadah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan kita untuk bersikap moderat, semisal dalam mencintai ataupun membenci orang lain. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahbib habibaka haunan ma'asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Wa abghid baghidaka haunan ma'asa ayyakuna habibaka yawman ma." Cintailah idolamu sewajarnya, karena boleh jadi suatu hari ia akan menjadi orang yang engkau benci. Dan bencilah orang yang kau benci sewajarnya, kata Nabi. Boleh jadi kelak ia akan menjadi orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah sewajarnya saja yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain memberi manfaat baik bagi diri kita, sikap moderat ini juga akan berdampak positif bagi orang lain yang pada muaranya akan menjadikan kemaslahatan di tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan setiap langkah kita sehingga kita bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbal minni